Wal Qur'anu wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Baik. Allah menurunkan Al-Qur'an tujuannya tidak lain adalah ketika pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan mukjizat itu disesuaikan dengan masanya. Pada masa Nabi Musa alaihi salam yang sedang viral pada zamannya itu adalah tukang sihir. Makanya Nabi Musa dikasih oleh Allah mukjizat yang disesuaikan dengan masanya. Masanya apa masanya? Masanya adalah tukang sihir, maka Nabi Musa dikasih tongkat yang kalau dilempar itu tongkat bisa berubah jadi ular. Disesuaikan dengan masanya. Pada zaman Nabi Isa beda lagi. Zaman Nabi Isa lebih kepada ilmu tib atau kedokteran. Dokter jantung, dokter paru, dokter lambung, dokter ini. Itu yang terjadi. Nah, pada zaman Nabi Isa alaihi salam, karena yang waktu itu sedang viral, yang sedang ngetren adalah tentang kemajuan-kemajuan ilmu kedokteran, maka disesuaikanlah Nabi Isa alaihi salam dikasih oleh Allah bisa menyembuhkan orang buta. Wa ubri apa? Wahil mauta biiznillah. Jadi Nabi Isa alaihissalam di dalam riwayat pernah menyebutkan apa? Ada salah seorang yang buta. Diusap buta apa? Diusap matanya, sembuh butanya. Itu pada zaman Nabi Isa. Ilmu kedokteran. Pada zaman Nabi beda lagi. Pada zaman Nabi yang terkenal pada waktu itu adalah para penyair-penyair Arab. Sehingga tertulislah di situ tentang syair-syair jahiliyah. Kalau sekarang ya puisi lah. Puisi-puisi internasional kelasnya. Puisi-puisi yang paling bagus. Sehingga apa? Kalau sudah puisi itu dipilih kategorinya adalah sebagai puisi yang terbaik dengan para penyair-penyair hebat kayak Antaroh bin Shaddad, Imru'ul Qais dan lain sebagainya. Barulah itu puisi ditempel di Ka'bah. Ini adalah puisi-puisi yang hebat. Gak ada yang berani nurunkan itu yang namanya puisi kalau sudah nempel di Ka'bah. Itu pada zaman jahiliyah. Datangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah mukjizat yang disesuaikan dengan masanya, yaitu Al-Quran. Syairun majnun, penyair gila. Kata orang jahiliyah. Kanjeng Nabi dikatakan syairun majnun. Kenapa penyair gila? Kanjeng Nabi itu terkenal dari kecilnya itu ummi, gak bisa baca, gak bisa tulis. Gak pernah sekolah. Ketika turun wahyu yang pertama suruh ngaji apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Kanjeng Nabi geleng-geleng, saya gak bisa baca. Disuruh lagi, gak bisa lagi, geleng-geleng Kanjeng Nabi, gak bisa baca. Berkali-kali gak bisa baca, dan disitulah malaikat Jibril membacakan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca. Nah makanya perintah pertama itu membaca. Jadi wajib yang gak bisa baca itu wajib membaca. Bisa baca itu harus. Jangan cuma taunya saya mah cukup baca huruf yang di duit aja udah cukup nih. Oh gak cukup. Karena nanti ada Quran yang harus kita baca apa isinya, apa ininya kan gitu. Sehingga apa? Ketika Kanjeng Nabi dikasih oleh Allah Quran, diturunkan oleh Gusti Allah itu Quran, maka orang jahiliyah ya geleng-geleng. Nulis gak bisa. Baca nggak bisa. Dari kecilnya disebut sebagai ummi. Kok bisa?
mengeluarkan kalimat ayat-ayat yang begitu dahsyatnya yang bisa mengalahkan semua para penyair-penyair waktu itu. Nah, itulah mukjizat yang saat ini ada di rumah kita semuanya. Yaitu wal Qur'anu hujjatun laka. Tapi di sini Al-Qur'an yang kita beli itu ada kalanya nyanti dua. Hujjatun laka au alaika. Quran itu ada kalanya menolong, ada kalanya menuntut nantinya atau sebaliknya. Di dalam hadis lain Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dalam hadis lain disebutkan bacalah Quran karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya. Itu adalah salah satu motivasi yang membaca Al-Quran. Ancaman lagi buat yang berhubungan dengan Al-Quran apa? Kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Quran melaknat yang membacanya. Sehingga apa? Al-Quran itu adalah ujian juga. Kita dikasih Gusti Allah Al-Quran ini kira-kira menjadi penolong atau tidak nih? Punya Quran semuanya nggak di sini nih? Semuanya punya, semuanya. Dibaca nggak? Saya saking cintanya sama Al-Quran, saking sayangnya, biar nggak rusak, saya simpen, nggak saya buka-buka. Biar awet 5 keturunan nanti. Itu nanti bukan jadi penyelamat. Mungkin yang ada nuntut nantinya. Jadi apa? Quran itu sebagai penolong. Makanya ada perintah Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau nggak bisa belajar dengan apa, nggak bisa baca lancar, ya pelan-pelan bacanya. Kalau bacanya salah-salah, ya terus belajar sampai benar. Karena perintah yang pertama turun itu adalah perintah untuk membaca. Makanya nggak ada alasan saya tidak bisa membaca, itu nggak ada alasan. Semua masih ada waktu untuk belajar. Sehingga apa? Kita punya harapan lagi. Harapannya apa? Ya Allah, barangkali kurma saya tadi nggak diterima, ya barangkali setiap selembar yang saya baca habis subuh ini jadi amal saya. Oh, itu harapan lagi. Ngasih syafaat. Sehingga apa? Quran tadi yang kita baca bukan sekedar bacaan, tapi Quran yang kita baca ini menjadi sesuatu yang kelak kita harapkan menjadi penyelamat. Kalau didiamkan saja ngamuk Qur'annya nanti di akhirat, saya dibeli cuma untuk disimpan saja. Siksa aja Gusti itu. HP tok yang dibaca itu kan. Tiap hari megang HP bolak-balik rusak, beli lagi setahun sampai ganti 3 kali HP-nya. Ini Quran 10 tahun masih utuh. Gak ada bekas-bekas tangannya saking sayangnya sama Qur'annya tuh. Hah? Kayaknya sudah hafal semua kayaknya. Kok gak dibuka-buka Qur'annya? Sudah hafal di luar kepala. Karena di luar jadi hilang semua ke bawah angin. Hah? Kabur jadinya kan. Jadi bacalah Al-Quran. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Makanya di sini yang berhubungan dengan Al-Quran itu ada kalanya Quran sebagai penolong, ada kalanya Quran itu juga sebaliknya menuntut kepada yang membacanya. Kenapa orang yang membaca itu tadi kok banyak yang dituntut-tuntut juga? Mungkin ya bacaannya tidak sempurna. Dalam artian apa? Kalau masalah salah-salah nggak salah-salah itu wajar. Namanya orang belajar salah itu wajar. Tapi lebih kepada apa? Ada orang yang mungkin meremehkan apa itu yang namanya Al-Quran. Al-Quran diremehkan isinya. Al-Quran dibuat mainan. Ayat-ayatnya dipelintir-pelintirkan. Ayat-ayatnya dijual untuk rupiah dan lain sebagainya. Itu yang membuat tidak terima. Tapi ketika Quran dipakai di dalam tempatnya, maka Quran nanti akan menjadi penyelamat. Enak kan baca Quran? Baik. Quran itu masih ada harapan. Maka di situ apa?
Al-Qur'anu hujjatun laka, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah berhenti yang namanya ngaji Al-Qur'an. Terus ngaji. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Di dalam riwayat, di dalam sejarah itu rumah mereka itu terdengar tuh kayak suara tawon tuh. Suara ngaji tuh. Kan hafal mereka. Jadi Quran itu hafal. Makanya di dalam tradisi Arab hafalan Al-Qur'an itu memang ditradisikan dari kecil. Dari mulai umur 3, 4, 5 tahun itu sudah diajari untuk hafalan Al-Qur'an. Makanya gak heran kalau 7 tahun udah hafal Quran. 8 tahun hafal Al-Quran. Sama kayak kita. 70 tahun belum baca Quran. Quran itu yang kayak apa sih? Tak tanya, suratnya ada berapa? Coba ayo. Saya mau baca, tak tanya, ada berapa suratnya Al-Quran? Kayaknya banyak Ustaz Nurhajan. Kayaknya banyak. Sehingga apa? Karena mereka kecintaan inilah habit dari kecil untuk hafalan Al-Quran. Maka di musola di Arab itu apa? Kalau sudah yang namanya asar, kalau sudah yang namanya maghrib itu penuh hafalan Al-Quran. Disuruh ngaji anaknya. Ayo hafalan Quran. Ayo ini. Jadi apa? Rumah mereka itu terdengar kayak suara lebah. Ngaji. Rumah kita ini suaranya suara apa nih? Hah? Suara apa nih? Suara dering sama suara apa ini kan gitu? Nggak berhenti ini semalaman. Itulah perbedaannya. Sehingga apa? Sehingga mereka semua menjadikan habit di dalam membaca Al-Quran. Senang membaca Al-Quran karena dari kecil ditanamkan itu semuanya hafal di luar kepala. Jadi hafalnya nggak masuk akal, sangat luar biasa. Ada yang hafal sak nomor-nomornya, ada hafal sak tempat-tempatnya. Tempat ini di mana nih? Surat ini. Subhanalladzi sakhkhara lana Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Surat Al-Isra di mana? Langsung ini ayat ini, di ini semua lembar ini hafal semuanya. Saking seringnya. Sama kayak orang kalau sering catatan nota tuh. Nota kalau sering dilihat nih siapa yang belum bayar kan hafal. Utangnya Ibu A di mana? Oh, ada di sini nih, sebelah nomor 3 nih, balikan gini nih. Tagihan. Hafal. Kenapa kok hafal? Saking seringnya dibuka. Al-Qur'an juga sama, saking seringnya. Makanya di sini ayo semuanya kita berusaha dengan apa yang kita punya di rumah, dengan apa yang Allah berikan ini, kita kerjakan sedikit-sedikit terus menjadi banyak. Dengan harapan tadi, dengan yang sedikit, dengan Quran selembar, dengan uang 500 perak, dengan ini, kita menjadi apa? Menjadi banyak, itu yang namanya amal-amal baik. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaji'ul Qur'an yaumil qiyamati fa yashfa'u li sahibihi. Nanti Al-Qur'an nanti pada hari kiamat nanti akan datang untuk menolong. Jadi Quran itu datang nantinya. Tiba-tiba datang aja, narik tangannya orang yang baca. Fa yakunu qa'idan li sahibi ila jannah. Nuntun yang bacanya. Mungkin kita belum pernah tahu nih jalan ke surga itu kemana nih kira-kira. Ke utara, ke selatan, di hari yang hiruk pikuk yaumil mahsyar. Quran tiba-tiba datang, Pak, ayo ikut saya. Kamu siapa? Saya Al-Quran. Ikut kemana? Fayakunu ga'idan li sahibiki. Menjadi apa? Menjadi penunjuk jalan ilal jannah, kepada surga. Atau datang lagi ke yang lainnya. Ayo Pak, ikut saya. Kemana? Ke neraka. Loh, kamu siapa? Saya Al-Quran juga. Loh, kok bisa beda? Ya beda. Kok tetangga saya diajak ke surga? Kok saya diajak ke neraka? Oh, beda ceritanya.
Sama-sama nanti akan datang, cuman beda arah tujuan. Makanya di sini yang punya Quran itu kira-kira nanti membawa kita kemana, itu yang kita pikirkan. Aduh, tahu gitu saya nggak beli Al-Quran. Nggak beli Al-Quran, ya rugi juga. Masa orang Islam nggak punya Al-Quran? Kalau gitu saya pakainya Iqra aja lah. Cuman baca Iqra terus kapan nanti Qurannya kan gitu. Karena fadilahnya itu adanya di Quran, berarti nggak dapat fadilah kalau baca Iqra. Cuma Iqra terus, kenapa? Lo kok Iqra terus? Ya, hadis nggak ada Iqra, adanya Quran. Ya harus baca Quran. Baik. Dari sini ayo semuanya kita mulai sadar. Halakoh-halakoh ngaji, ayo kita ikut. Nggak perlu malu untuk apa? Nggak perlu malu untuk belajar ngaji. Walaupun umur 60 ya belajar ngaji. Lebih malu itu nanti kalau di akhirat nanti ditonton orang sejagat ditanya, Pak bisa ngaji nggak? Nggak bisa. Itu lebih malu lagi. Ngajinya di mana? Musola Al-Hikmah. Nggak bisa ngaji, nggak bisa ngaji, kan malu. Sehingga apa sih? Sehingga perintah ngaji itu, perintah membaca itu ada perintahnya. Iqra, bacalah. Gak bisa, ya belajar. Makanya di sini namanya belajar itu apa? Disebutkan di dalam hadis, minal mahdi ilal lahdi. Lahir ceprot sampai mati itu wajib belajar. Gak ada ceritanya saya malu Pak Ustadz umur 60 tahun ngaji masih Iqra, gak apa-apa, diam-diam datang ke rumah Mas Roni suruh ngajarin. Pak Roni ajarin saya itu huruf alif ba ta itu belum hafal. Ada berapa huruf alif ba ta, Bu? Alif ba ta ada berapa huruf hijaiyah? Aduh, nggak apa juga nih. Banyak pokoknya Pak Ustadz. Pokoknya banyak gitu kan. Jadi harus belajar. Karena ada tuntutan juga di saat tidak bisa nanti. Kenapa ada waktu kamu tidak belajar? Kenapa ada kesempatan kamu tidak gunakan? Kenapa ada yang ngajari kamu nggak mau belajar? Itu akan ditanyakan juga. Jadi tidak ada alasan saat ini untuk ya Allah saya nggak bisa, nggak ada. Saya memang nggak ada yang ngajarin. Oh tidak ada. Guru di mana-mana ngajarin ngaji. Ustadz di mana-mana standby. Siapapun bisa untuk belajar. Makanya disinilah tidak ada alasan untuk tidak bisa. Harus bisa. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang sibuk, mau yang tidak. Itu berkewajiban semua untuk belajar urusan agama. Jangan sampai cuma urusan dunia terus yang dia pelajari. Terus dunia. Mulai dari kelas SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, sampai S-teler. Kebanyakan sampai teler tuh. Ujung-ujungnya Pak nggak bisa ngaji, teler beneran itu orang kan gitu. Karena bukan ilmu-ilmu itu semuanya yang hanya menunjang akhirat, tapi diantaranya ilmu dunia, ilmu akhirat juga penting, ilmu agama. Maka disinilah kita bersama-sama, ayo kita belajar. Belajar itu ya di mana saja. Ada majlis rutinan di mana ada ngaji, datang ke sana ngaji. Ada di pondok ada rutinan mana, datang ke pondok. Ada di masjid di mana pengajian, ikut masjid. Itu adalah untuk belajar.